Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini Bu Erni akan membahas materi mengenai fungsi invers. Apa yang dimaksud dengan fungsi invers? Invers merupakan kebalikan. Nah, artinya jika fungsi f memetakan A ke B, maka fungsi invers tersebut adalah relasi yang memetakan dari B ke A. Nah, jadi kebalikannya ya. Lambang fungsi invers biasanya dilambangkan dengan f pangkat min 1 seperti ini. Nah, kalau kita lihat di diagram Venn, coba ini 1 dipetakan ke A, 2 dipetakan ke C, dan 3 dipetakan ke B. Nah, ini adalah fungsi f. Maka yang dimaksud dengan invers adalah kebalikannya, yaitu memetakan dari B ke A. A dipetakan ke 1, B ke 3, dan C ke 2. Nah, sebelum Bu Erni bahas selanjutnya, silahkan adik-adik klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Adik-adik, sekarang apa syarat suatu fungsi bisa ditentukan inversnya? Perhatikan, di sini ada diagram Venn yang menunjukkan hubungan antara dua himpunan C dan D. Nah, di sini ada fungsi yang memetakan dari C ke D, 1 dipetakan ke A, 2 ke A lagi, dan 3 ke C. Nah, ini merupakan suatu fungsi. Kalau sekarang dibalik, D dipetakan ke C, maka A itu dipetakan ke 1, kemudian A juga dipetakan ke 2. Nah, karena ini tadi ya, kalau dibalik berarti A dengan 1 dan 2. Kemudian C itu dengan 3. Nah, coba lihat di sini. Apakah ini merupakan suatu fungsi ketika dibalik? Nah, ini bukan fungsi. Nah, ini bukan merupakan suatu fungsi invers. Mengapa? Karena A memiliki dua bayangan, yaitu 1 dan 2. Nah, sehingga meskipun C ke D itu merupakan suatu fungsi, namun ketika dibalik bukan merupakan fungsi invers. Nah, sehingga bisa kita lihat suatu fungsi bisa ditentukan inversnya jika merupakan fungsi korespondensi satu-satu. Maksudnya adalah setiap anggota himpunan A misalnya ini hanya memiliki satu kawan pada himpunan B dan sebaliknya. Nah, ini satu kawan dan sebaliknya. Dapat kita simpulkan syarat fungsi bisa ditentukan inversnya jika fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif atau fungsi korespondensi satu-satu. Fungsi bijektif adalah jika setiap anggota himpunan A misalnya memiliki satu daerah lawan, atau daerah hasil pada himpunan B. Demikian juga sebaliknya. Adik-adik, coba kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai fungsi invers. Perhatikan soal berikut. Seorang pedagang kain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X potong kain sebesar Fx rupiah. Nilai keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi Fx sama dengan 500X plus 1000, di mana X adalah banyak potong kain yang terjual dan Fx adalah besar keuntungan yang diperoleh. Nah, jika di sini ada pertanyaan, jika dalam satu hari terjual 50 potong kain, berapa keuntungan yang diperoleh? Nah, di sini kita menggunakan fungsi yang bukan invers atau fungsi yang belum diinverskan. Kita mau mencari nilai keuntungan yang diperoleh. Nah, Fx sama dengan 500X ditambah 1000. Maka kalau X-nya 50, besar keuntungannya adalah 500 dikali dengan 50 ditambah 1000. Nah, ini 25.000 ya, ditambah 1000, hasilnya berapa adik-adik? Hasilnya adalah 26.000 rupiah. Nah, baik adik-adik, sekarang kita jawab pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua Bu Erni salin di halaman berikutnya. Jika keuntungan yang diharapkan adalah sebesar 100.000 rupiah, berapa potong kain yang harus terjual? Nah, adik-adik, di sini yang diketahui adalah nilai Fx-nya.
Nah, adik-adik diminta untuk mencari nilai X-nya. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi inverse. Jadi, kalau fungsi yang bukan inverse, adik-adik diminta untuk mencari fx-nya, sedangkan untuk fungsi inverse, adik-adik diminta untuk mencari nilai X-nya. Nah, sekarang Bu Erni tulis fungsi fx-nya dulu ya. Fx sama dengan 500x ditambah dengan 1000. Maka untuk mencari fungsi inversnya, kita tentukan X-nya. Ini kita pindah ruas menjadi min ya, jangan lupa. Ini min fx ditambah 1000. Nah, ini untuk mencari X-nya berarti min fx ditambah 1000 dibagi dengan min 500. Nah, sekarang kita kerjakan. Fx-nya diketahui berapa adik-adik? 100.000. Jadi ini min 100.000. Kemudian ditambah 1000 dibagi dengan min 500. Nah, ini min 100.000 ditambah 1000 berapa adik-adik? Yaitu min 99.000. Nah, dibagi dengan min 500. Nah, ini menjadi positif ya. Nah, ini nolnya kita coret atas dan bawah. Nah, sekarang 990 dibagi dengan 5. Nah, ini 49 dibagi 5, ini adalah 9, ini 45. Nah, ini 40 dibagi 5 yaitu 8. Nah, maka jumlah kainnya ada 198 potong kain. Nah, ini adalah contoh aplikasi dari fungsi inverse. Adik, sekarang Bu Erni akan memberikan contoh yang lain. Nah, misalnya di sini ada fungsi fx sama dengan 5x plus 7, atau bisa juga ditulis y sama dengan 5x plus 7. Nah, kalau kalian diminta untuk menentukan fungsi inversnya, maka artinya kalian itu akan menentukan nilai x-nya. Jadi x-nya itu dipindah di ruas kiri. Nah, sehingga ini kalau dipindah ke ruas kiri, ini menjadi min 5x. Nah, ini min y ditambah dengan 7. Adik-adik, Bu Erni akan memberikan contoh soal yang lain mengenai inverse. Perhatikan soal berikut, fx sama dengan 5x plus 7, atau bisa ditulis y sama dengan 5x plus 7, maka kalian diminta untuk menentukan fungsi inversenya. Nah, untuk menentukan fungsi inverse itu artinya adik-adik diminta untuk menentukan berapa sih X-nya. Jadi kalau ini yang diketahui atau yang ditanyakan biasanya adalah Y-nya, maka kalau inverse berarti yang ditanyakan adalah X-nya. Nah, sekarang kita pindah ruas ya. Ini 5X plus 7, kita tulis ulang, tetapi bentuknya seperti ini aja. Jadi 5X plus 7 kita pindah semua di ruas kiri. Nah, 5x sama dengan y min 7, maka x sama dengan y min 7 per 5. Nah, x ini merupakan kebalikan dari fungsi fx. Nah, kalau diubah bentuknya menjadi seperti ini, maka y diganti dengan x. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi inverse dari fx. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.